Bapak Ibu yang baik dan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menikmati malam ini sebagai malam berwaktu teduh bersama keluarga, di mana firman Tuhan kita dengarkan dan perenungannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami dalam satu persekutuan sebagai keluarga Allah, datang dalam satu kerinduan Engkau menghampiri kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, dan Roh Kudus yang selalu mengasihi kami dengan memberi kami pengertian dan pengajaran yang benar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita diberi judul Utusan Kabar Baik. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27 yang mengatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berita yang disampaikan Yohanes Pembaptis menjadi sangat efektif, mampu didengar, dan menyentuh hati umat Israel. Hal ini terjadi karena ia telah berhasil meniadakan atau menanggalkan segala aspek ambisi yang terkadang menggoda setiap kehidupan manusia. Menyediakan segala aspek ambisi yang menyangkut kemuliaan dan kelebihan diri sebagai utusan Allah. Yohanes Pembaptis bersedia menanggalkan segala atribut dan otoritasnya sebagai seorang hamba Allah agar ia dapat menyaksikan kemuliaan pribadi ilahi yang efektif, yaitu sang terang dalam diri Kristus. Di hadapan publik, Yohanes Pembaptis menyatakan sikapnya yang sungguh-sungguh memperlihatkan kedalaman spiritualnya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kerinduan utama Yohanes Pembaptis adalah agar ia dapat menyampaikan kabar baik bahwa Kristus sang terang dari Allah yang telah datang ke dunia. Di sini terdapat hubungan yang sangat signifikan dan kualitatif antara Yohanes Pembaptis sebagai yang diutus dengan diri Kristus sebagai sang pengutus. Ia tidak mau sedikit pun merebut kemuliaan Kristus, dan karenanya ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini yang disebut dengan kedalaman spiritualitas Yohanes Pembaptis yang benar-benar mampu merendahkan diri, dan hal ini seharusnya menjadi acuan dan tolok ukur bagi setiap kita yang sering merasa diri penting, sering merasa diri benar. Sayangnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering berjumpa oleh berbagai tipe manusia yang bisa dikatakan mengidap penyakit megalomania, yaitu merasa lebih penting, merasa lebih besar, merasa lebih dari siapapun, dengan dibungkus satu pelayanan yang merasa lebih rohani. Dan ini membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Kristus, dan membuat kabar baik yang disampaikan tidak menjadi kabar baik yang mengubahkan banyak orang. Masa-masa Advent ini kita diingatkan untuk belajar pada spiritualitas Yohanes Pembaptis yang fokus pada kabar baik, menjadi utus kabar baik yang diutus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Harus kita bisa menahan diri untuk mencuri kemuliaan Allah, lebih rendah hati. Dengan demikian kabar baik yang disampaikan dapat menjadi efektif dan memiliki kualitas rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dampingi kami sebagai utusan-utusan-Mu menyampaikan kabar baik, agar yang kami beritakan adalah Kristus, yang kami muliakan adalah Kristus, Kristus yang di depan, dan biarlah kami yang di belakang
berjalan mengiringinya. Hanya dengan demikianlah, maka sang utusan kabar baik itu boleh didengar dan boleh menjadi teladan. Jauhkan kami dari perasaan merasa lebih penting, dan ingatkan kami untuk belajar pada spiritualitas Yohanes Pembaptis yang mengatakan, biarlah Yesus makin besar dan aku harus makin kecil. Biarlah pelayanan dan misi Yesus lebih besar, dan utusan-utusan tidak pernah merampas kemuliaan Tuhan. Hari ini kiranya kami dapat melakukan di tempat kerja kami bahwa Tuhan yang dimuliakan, di tempat kerja, di tengah-tengah pelayanan, dan dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu bagi kami malam ini, yang kami yakini selalu Engkau nyatakan kepada kami. Dan karena itu, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.